Bismillahirrahmanirrahim. Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh besar dari kabilah Bani Al-Ashhal. Mendengar Mus'ab bin Umair ditemani oleh As'ad bin Zurarah berdakwah, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Nabi Muhammad, dua orang ini gerah. Jadi kalau ada yang gerah sekarang, dulu sudah pernah ada yang gerah. Ya Bapak Ibu ya, yang mengajak kebaikan ada yang gerah. Dulu juga sudah ada yang gerah. Yang lebih lama yang paling gerah itu adalah setan. Jadi kalau orang gerah dengan kebaikan, itu di dalamnya ada setan. Saya tidak mengatakan dianya setan, enggak, tapi di dalamnya ada setan yang menghasut. Nah, dua orang ini gerah. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab ini? Apa yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah? Maka Sa'ad bin Mu'adz panas, Usaid bin Hudayr juga panas, tapi harus ada yang memanas-manasi. Itu pula kan Pak, daging sate itu bisa matang ketika dipanas-panasi. Maka dua-duanya sama panas, tapi siapa yang paling memanaskan? Yang memanaskan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Said, panggilan orang Indonesia kan ujungnya aja Said. Usaid bin Hudayr. Usaid, engkau kan tahu apa Mus'ab? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah telah membuat kita gerah. Jumpailah dia, minta dia untuk diam, minta dia untuk berhenti dari membodoh-bodohi. Itu bahasanya seperti itu Pak. Ya, bahasanya yusaffihu du'afa'ana. Bahkan bahasanya begini, yusaffihani du'afa'ana, karena dua orang. Artinya apa? Membodoh-bodohi. Ini bahasanya seperti itu. Jadi apa istilahnya? Playing victim. Tah mana yang benar, tah mana yang salah. Itu playing victim. Ada ular menggigit ikan. Komentar di bawah, ular berusaha menyelamatkan ikan. Mana ada? Kalau sudah dalam gigitan ular, tidak mungkinlah diselamatkan. Tapi itu komentar ya Bapak Ibu ya. Ada orang berbuat salah, namun yang berbuat salah ini merasa orang lain yang berbuat salah, dia merasa benar. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Usaid, sesungguhnya dua orang itu telah membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Maka wahai Usaid, engkau tahu As'ad bin Zurarah ini adalah saudara saya. Maksudnya saudara saya adalah anak daripada bibi saya. Tak mungkin saya melarang dia. Segan saya, dia masih ada hubungan kerabat dengan saya. Maka oleh sebab itu pergilah engkau Usaid. Pergi engkau jumpai Mus'ab bin Umair, jumpai As'ad bin Zurarah untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan. Oke lah kalau begitu Sa'ad bin Mu'adz, saya akan menjumpai mereka dan saya akan minta mereka untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Maka dibawalah tombak Pak. Enggak sembarangan, bukan hanya menjumpai begitu saja. Dibawa tombak. Untuk apa tombak ini? Tidak mungkin untuk mainan, tapi untuk membunuh Mus'ab dan membunuh As'ad bin Zurarah kalau seumpamanya tidak berhenti dari apa yang mereka lakukan. Datanglah Sa'ad bin Mu'adz berjumpa dengan Mus'ab bin Umair. Menjelang datang, As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah dari Al-Ansar, Mus'ab bin Umair utusan Rasulullah. Maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, itu adalah pemimpin satu kaum itu. Maka perhatikanlah itu. Dia adalah pemimpin satu kaum, bukan orang sembarangan Pak. Jadi ketika Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair, itu berarti kapasitas, kapabilitas daripada Mus'ab bin Umair ini hebat. Tutur katanya bagus, cara berdakwahnya lembut. Akan kita lihat buktinya nanti. Sa'ad bin Mu'adz datang dengan wajah yang tahulah orang marah bagaimana wajah orang marah itu. Udah mau Lalu dia katakan, wahai As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab bin Umair, cukuplah kalian berdua membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. Berhentilah dari apa yang kalian lakukan. Lalu apa kata Mus'ab bin Umair? Halla tajlis wa tasma'. Boleh enggak engkau duduk dan engkau dengarkan apa yang akan saya sampaikan?
Jika yang saya sampaikan ini menarik, silahkan terima. Jika seumpamanya tidak menarik, maka kami akan berhenti daripada apa yang kami katakan. Enak nggak kalimatnya Bapak Ibu? Jadi kalau seumpamanya orang yang emosi datang pakai tombak, kawan, mau apa kau? Kalau orang Indonesia bisa jadi seperti itu. Bawa tombak pula sini merasa hebat apa kamu? Itu langsung tombaknya orang tak bicara lagi, tombaknya langsung bergerak. Nama itu bahasa Mus'ab. Sehingga iyalah kalau begitu, kata Sa'ad bin Mu'az, ditaruhlah tombak ini. Lalu kemudian dia duduk. Mus'ab bin Umar menyampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang Nabi Muhammad, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Hati manusia ini terbuka. Sa'ad bin Mu'az mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tersentuh hatinya. Usaid bin Hudair maksud saya. Saya ulang lagi ya, Usaid bin Hudair yang datang, bukan Sa'ad bin Mu'az. Karena Sa'ad bin Mu'az ada hubungan dengan As'ad bin Zurarah, enggak enak. Itu Usaid bin Hudair datang. Ini Usaid bin Hudair ini adalah pemimpin satu kaum. Maka Usaid bin Hudair mendengar, lalu kemudian tersentuh hatinya, lalu ia berkata, bagaimana caranya saya masuk agama kalian? Yang tadi bawa tombak marah-marah, ternyata dengan ungkapan yang lembut, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tersentuh hatinya. Ini ayat Al-Quran yang dibacakan bahasa Arab, orang Arab paham. Kalau kita dibacakan Al-Quran dengan suara yang bagus, bisa jadi menyentuh hati seseorang. Tidak harus paham, bisa jadi dengan bacaan yang bagus. Yang bagus Pak ya, kalau bacaan yang rusak mah jauh bisa jadi orang. Ini bacaan bagus, lembut, dari hati kita baca akan sampai ke hati orang. Itu terbukti ketika Bapak Ibu berada di satu masjid dan sholat berjamaah dengan suara imamnya, dan imamnya membacakan dengan suara yang bagus, kita tidak paham namun hati kita tersentuh. Terbukti kalau kita ke Makkah, ya imam dengan suara yang bagus, paham nggak? Nggak paham. Kenapa kamu nangis? Sentuhan daripada bacaan yang lembut itu menggoyangkan hati. Maka Usaid bin Hudair bertanya, bagaimana saya kalau masuk agama kamu? Boleh, dan sangat baik sekali. Engkau mandi, engkau bersuci, engkau bersihkan pakaianmu, lalu kemudian engkau berwudu dan sholat 2 rakaat. Nah, itu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, lembut sekali tapi mengena. Maka Usaid bin Hudair sudah muslim. Ini pemimpin kaum Bani Al-Ashhal, masuk Islam. Dia pulang akan berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'az. Kan begitu. Tadi utusannya adalah engkau usahakan untuk memberhentikan dakwah dia. Maka Usaid bin Hudair menjumpai Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az melihat wajah Usaid ini kok sudah lain, nggak seperti waktu pergi. Waktu pergi kan emosi, tapi lain wajah kau ini, apa yang terjadi ini? Maka Usaid bin Hudair menjumpai Sa'ad bin Mu'az. Usaid, bagaimana? Aman, nggak ada apa-apa mereka itu. Mereka akan memberhentikan apa yang mereka lakukan. Oh gitu. Tapi kata Usaid bin Hudair, ini strategi Usaid bin Hudair. Tapi saat sesungguhnya Bani Al-Harith akan menyerang As'ad bin Zurarah. Bani Al-Harith akan menyerang As'ad bin Zurarah. Kalau seumpamanya dia diserang, maka terjadilah apa yang terjadi. Ini membuat Sa'ad bin Mu'az marah. Marahnya kenapa? Karena As'ad bin Zurarah ini adalah kerabatnya. Kalau ada yang menyerang, itu sama dengan menyerang Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az pun membawa tombak, mendatangi Mus'ab bin Umair dalam keadaan marah, ingin membela siapa tadi? As'ad bin Zurarah. Ya, kalau seumpamanya terjadi penyerangan, dia siap. Maka Sa'ad bin Mu'az mendatangi 2 sahabat ini. Ketika melihat itu, As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, dia adalah pemimpin satu kaum yang di belakangnya banyak orang. Jika dia beriman, maka orang-orang yang ada di belakangnya akan beriman. Wah, ini mantap ini. Mus'ab bin Umair, oh ini makanan empuk maksudnya. Ini adalah sosok yang harus didakwahi dengan baik. Karena dengan dia beriman kepada Allah, belakangnya akan banyak yang beriman. Padahal Sa'ad bin Mu'az tadi tujuannya mendatangi itu, dikhawatirkan saudaranya diserang. Dan itu strategi Usaid bin Hudair agar Sa'ad bin Mu'az datang. Nah, itu caranya Bu.
Nah, itu cara Usaid bin Nur, karena dia sayang kepada Sa'ad bin Mu'az. Dia merasakan Islam, iman itu enak. Maka saudara dia ini dari Bani Ashal, Sa'ad bin Mu'az termasuk pemimpin, dia mengharap juga dia beriman. Tapi caranya begitu. Bagaimana Sa'ad bin Mu'az ini menjumpai As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair? Kalau seumpamanya disampaikan untuk memberhentikan, dia nggak mau karena saudara. Tapi kalau seumpamanya kawan kau, saudara engkau akan diserang itu. Jadi datang. Maka datanglah Mus'ab bin Umair mengatakan, halla tajlis wa tasma'. Maukah engkau duduk dan dengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau seumpamanya engkau tertarik, ambil. Kalau suami tidak tertarik, kami akan berhenti. Enak sekali bahasanya Bapak Ibu dakwahnya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'az meneletak tombaknya. Lalu kemudian duduk. Didakwahi lagi oleh Mus'ab bin Umair. Masya Allah, Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian tersentuh hati Sa'ad bin Mu'az. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana caranya saya masuk agama kalian nih? Dijawab oleh Mus'ab, engkau mandi, engkau bersuci, bersihkan pakaianmu, lalu kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'az, yang tadinya benci Bapak Ibu, ingin memberhentikan dakwah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, kehendak Allah, hatinya berubah dalam sekejap. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Karena hati ini cepat berbalik. Maka As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair telah mendakwahi 2 orang pemimpin daripada Bani Ashal. Pemimpinnya ini bukan tukang sapu, enggak. Bukan orang bawahan, tidak. Bukan budak, tetapi pemimpin. Maka 2 orang ini kembali kepada kaumnya Bani Ashal. Sa'ad bin Mu'az bertanya kepada kaumnya, bagaimana pendapat kamu sekalian tentang saya? Maka kaumnya menjawab, engkau adalah orang yang baik. Maka dia mengatakan begini, Pak. Luar biasa perkataan Sa'ad bin Mu'az sebagai pemimpin. Saya tidak akan berbicara kepada laki-laki daripada kalian. Saya tidak akan berbicara kepada perempuan dari kalian, sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Gitu pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau pemimpin baik itu berefek kepada masyarakat dan rakyatnya. Pemimpin yang buruk juga demikian. Maka Sa'ad bin Mu'az menyampaikan seperti itu. Saya tidak akan berbicara kepada laki-laki daripada kalian dan perempuan daripada kalian, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mereka semua beriman kepada Allah dan Rasulullah. Luar biasa Sa'ad bin Mu'az. Tapi atas dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masuk Islam atas siapa? Dakwah Nabi besar Muhammad SAW.